Sahabat Ganjar, bertemu lagi dengan saya Sofa dan tentunya dengan rekan saya di sini. Ada Asya Salsabila. Ya, kita kembali lagi di Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Ya, tentunya kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik, yaitu tentang quarter life crisis. Apa itu sih quarter life crisis ini? Nah, benar sekali Sofa. Nah, kita kira-kira nih di TikTok dan lain-lain kan banyak banget tuh bahasa jaksel quarter life crisis. But actually, this quarter life crisis ini sangatlah relatable dan juga relevan nih buat kita semua anak muda, tentunya di umur 18-30 tahun. Betul. Quarter life crisis itu sendiri adalah di mana di umur-umur kita mengalami galau, keresahan, khawatir akan ketidakpastian kita di masa depan. Maka namanya adalah quarter life crisis. Quarter karena 18-30 tahun, Sofa. Oh iya, betul banget. Begitu. Tentunya akan jauh lebih seru kalau kita membahas diskusi kali ini bersama narasumber yang sudah ada di ruangan ini ya. Betul. Yang pertama tentunya kita bisa langsung sapa, ada Kak Nanda Aditya Rosyadi. Halo Kak Nanda Aditya Rosyadi. Kak Nanda ini Kak Adit ya kita panggil ya. Kak Adit ini merupakan salah satu karyawan di perusahaan swasta. Beliau juga salah satu freelance ya untuk makeup artist. Sangat menarik ya tentunya ya. Gimana Kak Adit? Apa kabarnya? Baik, Kesibukannya apa nih Kak Adit? So far kesibukan ya masih kerja untuk weekday, kalau weekend ya masih freelance makeup. Oke, dan selanjutnya? Dan selanjutnya kita ada Kak Rira Azari. Nah, Kak Ira adalah business development di salah satu perusahaan startup di Indonesia. Nah, kita mungkin say hi langsung nih ya untuk ke Kak Ira. Hai Kak Ira. Hai Asya, ya ampun. Apa kabar nih Kak? Baik, sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Ready ya hari kita bahas quarter life crisis. Oke, ready banget. Ready banget. Kayak aku mau ini ya, kayak aku bakalan sedih Nangis. gitu. Di sini feel free ya. Iya. Free zone, mau nangis, ketawa, have fun. Oke. You know? Ini kita santai ya. Santai. Santai aja. Make yourself at home. Oke, thank you. Yeah. Oke, kita pipis dulu kalau. Oh, nggak bisa. Mohon maaf. Ini Oh, kita udah take ya. Mungkin setelah Minum dulu baru ya. Oh, minum dulu. silakan. aja. Jangan lupa mungkin adalah book dari Sahabat Ganjar bisa Oke, diakses di bisa. marketplace Sahabat Ya Ganjar. betul, ada di Shopee dan juga Tokopedia, bisa langsung Betul. dicek ya. Hari Senin Langsung. harga naik. Iya, Oke. Betul nih, kita langsung aja kembali ke laptop ya. ya, betul banget. Kita bahas lagi ke quarter life crisis ya. Mungkin kita akan secara general dulu nih untuk mempertanyakan sebenarnya quarter life crisis ini tuh apa sih, dan apakah mungkin narasumber yang ada di sini sedang merasakan atau mungkin sudah melewatkan kayak gitu. Kita mungkin bisa langsung menanyakan ke Kak Adit dulu mungkin ya. Ya, Langsung silakan tanya Kak ya. Adit. Gimana nih? Ya, menurut Kak Adit sendiri gimana nih? Apa sih quarter life crisis ini sebenarnya menurut Kak Adit? Dan tentunya Kak Adit ini sekarang masih merasakan quarter life crisis atau mungkin sudah melewati, akhirnya bisa memetik hal-hal baik dari quarter life yang sudah dilewatkan itu kan kita Betul. nggak tahu ya. Karena kan kita lihat Kak Adit sangat aktif ya, makeup artist, Hmm. kerja juga, pasti banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang Betul. memang crisis for you. Ya, gitu. betul. Ya, Silakan Kak Adit. ya kalau menurut aku sih memang di usia-usia kita sekarang ini memang ini usia-usianya kayaknya memang saatnya ada datangnya si quarter life crisis ini sendiri ya. Kalau ditanya Adit lagi KLC nggak? Aku nyebut KLC ya, quarter life crisis. Jadi Biar singkat ya. ya pasti masih mengalami karena memang masih ada di fase-fase itu ya, di mana aku masih masih nggak tahu nih nanti kedepannya mau jadi apa, ditambah lagi beberapa dorongan lingkungan sekitar dengan adanya sosial media itu yang mendorong terwujudnya lah si KLC itu di hidup aku sih. Oke, jadi emang lingkungan juga mempengaruhi ya Kak Adit ya. Betul. Oke. Kalau Kak Ira sendiri gimana? Oh, kalau ditanya udah melewati atau belum, lagi menjalani. Sedang melewati. banget. Kayak udah boleh nanya? Jangan. Oh, belum. Kalau mau nanya kan silakan loh. Iya. Tidak dilarang. Tapi gini, kalau untuk quarter life crisis yang aku jalani sekarang tuh lebih ke terasa banget ketika ada lagunya. Ini aku nggak sponsor ya, tapi lebih ke lagu Iya. Jadi kita itu dinotis banget akan ketakutan. Oh, udah 25 tahun nih, kita udah nggak tahu lagi mau gimana ke depannya karena antusias kita tuh sebenarnya udah menggebu-gebu di umur 20 menurutku. Jadi kayak waktu kita kuliah tuh kayak ngerasanya oh gue mau jadi ini,
gue lulus kuliah gue harus jadi ini, kerja di sini, begini-begini. Tapi realitanya ternyata itu dipatahkan banget sama realita kehidupan yang sekarang gitu. Jadi kayak aku ngerasain, oh iya ya, semenjak officially aku resign dari perusahaan sebelumnya, aku ngerasain kayak, oh ini ya kehidupan gitu. Jadi kayak belum ngerasain banget sebenarnya sih, kayak sakit hatinya tuh belum, cuman kayak terpopoh-popoh banget mau kerja tuh ternyata sulit gitu. Terus kedepannya kayak, oh iya terus gue mau ngapain ya? Oh kok belum ada masa depan yang harus gue tata ya sekarang gitu. Kayak itu sih yang gue rasain banget untuk kayak quarter life tuh bener-bener parah ya di umur 25 lagi. Udah lingkungan udah nanyain, oke, kapan nikah, kerja apa, kerja di mana, gajinya berapa. Oke, thank you, aku udah skip banget sih pertanyaan itu. Bener, Kayak Kak Sofa. nyikapinya bingung gak sih? Iya. Bener banget. Bener banget. Kalau apalagi untuk mungkin kita ini masih belum bisa keluar nih dari quarter life crisis ini kayak gitu loh. Kelsey. Bener banget. Gimana sih kalau menurut kalian sendiri, mungkin nanti dari Kak Ira dulu, baru abis itu Kak Adit ya. Bagaimana kalian itu memposisikan diri sendiri? Mungkin kan kita kan ada shock melihat setelah lulus kuliah ternyata Realitasnya seperti realitas apa? mencari kerjaan itu ternyata sulit. Sumpah. Ternyata gue ada masalah lain nih dari entah itu teman, hubungan, atau mungkin juga persaudaraan atau apa yang mungkin itu salah satu penghambat juga untuk kita tuh menghadapi pekerjaan yang harus kita dapat kayak gitu loh, dan tuntutan keluarga tentunya ya. Nah menurut Kak Ira dulu mungkin gimana tuh Ra, setelah kali lulus dari S1 terus kayak dihadapi dengan keluarga yang sudah sukses mungkin, sedangkan kita baru mau memulai gitu. Pressure-nya beda banget ya. Oke, tekanan yang aku dapetin ya, kalau misalkan untuk quarter life crisis ini lebih ke kerjaan sih. Jadi kan aku basicnya keluarganya bisnis restoran gitu. Nah tapi aku memutuskan untuk tidak mengikuti bisnis, maksudnya mengikuti untuk buka restoran atau something gitu tentang bisnis keluargaku gitu. Aku memutuskan untuk gue harus nyari emang bener-bener dari jati diri aku tuh mau ngapain gitu ke depannya kan. Kemarin sempat kerja 1 tahun lebih untuk di marketing atau sales, bisa dibilang sih business development juga. Jadi setelah dari itu sih ternyata aku juga mencari, ternyata diri gue juga nggak terlalu ya menggeluti sales atau dunia marketing kayak gitu. Ternyata mungkin belum tergali gitu loh. Jadi kayak aku masih mencari jati diri aja sih sebenarnya kalau untuk sekarang ya. Jadi untuk tekanan-tekanan dari keluarga, sahabat gitu sih alhamdulillahnya nggak neken banget gitu loh Sof. Jadi lebih ke dukung, cuman masih diingetin kayak nggak boleh terlalu nyaman dalam comfort zone-nya. Kayak lo boleh deh nyari kerja berapa bulan, 1, 2, 3 bulan gitu. Tapi jangan terlalu nyaman, lo tuh harus gitu. Betul. Untuk nyari juga kan, untuk kedepannya tuh lo mau ngapain, masa lo diem aja, nganggur aja gitu sih lebih. Ya, benar banget sih. Kalau dari Kak Ira sendiri itu dia tuh jauh lebih memilih untuk mencari jalur lain. Yes, betul dari mungkin keluarganya yang basicnya punya bisnis F&B, restoran, tapi mencari jati diri lain dengan cara lain kayak gitu. Betul. Mungkin dari Kak Adit sendiri mungkin seperti apa? Kalau aku sih ngeliat ya gak beda jauh sebenarnya. Intinya KLC ini tuh benar-benar aku ngerasain banget itu ya ketika waktu aku lagi habis lulus kuliah, itu tepatnya 2020, ngikut sidang bulan Februari buat ngejar wisuda bulan Maret 2020. Februari. Mepet ya? Betul. Ya, jadi intinya memang gue tuh mahasiswa yang agak malas begitu ya ngerjain skripsi ya kan. Dan waktu itu memang masih ada freelance make up, alhamdulillah. Jadi kayak namanya mahasiswa udah kenal duit gimana sih kan, jadinya agak aduh gitu. Galau nih. Tapi akhirnya aku sadar kayak oke, gue harus nyelesain dulu nih kuliah gue gitu kan. Akhirnya udah gue kejar lah untuk bisa sidang Februari, tepatnya waktu itu tanggal 29. Situ tanggal kabisat 4 tahun sekali ya kan. Akhirnya ya udah alhamdulillah lulus, dan gue sengaja banget lulus di bulan itu supaya bisa ikut periode bulan Maret untuk wisuda. Tapi ternyata tahu kan bulan Maret itu ada apa tahun 2020? Iya. Pandemi. Ada pandemi datang. Jadi wisuda itu dipospon. Dipospon sampai akhirnya berbulan-bulan, dan gue nggak tahu kan sampai kapan nih wisuda. Akhirnya kan ya udah, karena memang gue udah nggak bisa wisuda, ya udah mau ngapain? Pasti kan cari kerja.
Ditambah lagi cari kerja di masa pandemi itu kan susahnya ya Allah, susah banget. Susah minta ampun. Susah banget. Ya gue atau memang mungkin Allah masih belum ngasih rezeki gue saat itu ya. Walau memang ada teman gue yang di kala pandemi pun juga sudah ada yang mendapatkan pekerjaan, dan itu ya salah-salah jadi kayak tekanan kayak teman lu bisa nih gitu kan, teman lu bisa dapat kerja nih, kok lo enggak sih? Nah itu tuh kayak tekanan batin banget. Aduh. Ya, Ditambah lagi kan di rumah terus ya, di rumah terus apa sih kerjanya cuman tiap hari Tanyain mulu Iya, sama orang tua. dan lebih sering main sosmed jadinya kan, kayak ngeliat Instagram, wah teman ada yang kerja, ada yang segala macam. Nah lumayan lama waktu itu, akhirnya sampai dari bulan Maret sampai Agustus, berapa bulan tuh ya pokoknya itu. Akhirnya bulan Agustus aku dapat kerja, alhamdulillah. Tapi ya gitu kayak masih tetap struggle, kayak kerjaannya kan belum yang kayak semua teman-temanku gitu. Jadi kayak wah ini gue kayak harus improve nih, cari kerja lagi nih. Tapi ya tahu kan pandemi itu susah banget cari kerjaan. Kayak banyak perusahaan yang masih kayak menutup untuk apa ya, open hiring gitu loh. Iya, Jadinya- karena mereka juga lagi low budget. Iya makanya, dan akhirnya di 2021 bulan Maret lagi nih. Bukan bulan Maret, bulan April kalau nggak salah. Iya April, dan itu tepatnya lagi bulan puasa juga. Aku di cut off. Di cut off karena memang alasannya waktu itu perusahaan aku sebelumnya itu memang struggle di finansial. Karena memang pandemi, proyeknya nggak terlalu banyak dan banyak karyawan yang harus digaji gitu kan. Jadi kalau semakin banyak kan berarti kan cost untuk mengeluarkan salary kan juga semakin besar gitu. Jadinya oh ya udah gue di cut off, dan itu di tengah-tengah puasa yang gue tuh gak punya tabungan, kayak wah gue gak punya tabungan banyak nih, maksudnya kayak untuk prepare kehidupan gue setelah nanti di cut off nih gue gimana gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya udah, ini memang itu mungkin jalannya. Akhirnya ya udah tuh selama bulan puasa kayak bener-bener kayak galau banget ngelihat teman-teman bisa pada bukber aja, kayak wah pada bisa bukber ya, gue pengen bukber tapi nggak punya duit nih, gue nggak punya duit nih. Wah iya bener deh, emang sosial media itu emang aduh Jen, emang deh pokoknya ya agak toksik sebenarnya. Betul. Jadi ya udah akhirnya, dan di situ aku minta munajat lah sama Tuhan kayak Tuhan aku pengen banget deh punya duit buat lebaran, at least buat lebaran. Dan ya alhamdulillahnya aku punya skill make up juga, dan oh ya ditambah lagi pandemi itu make up kan nggak seramai sebelumnya ya. Nikahan banyak yang Nikahan banyak dipospon, di cancel gitu. Jadi kayak ya udah 1-2 lah gitu. Cuma akhirnya waktu itu aku ya itu minta sama Allah kayak ya Allah aku pengen deh bisa dapat duit di bulan ini supaya bisa lebaran lah at least gitu. Dan gak lama setelah itu emang Allah bener-bener langsung ngejawab saat itu juga kayak oke, dikasih ada klien yang nanya, Kak aku mau dong make up buat bulan Juni. Make upnya buat adik-adik aku nikah dan itu 3 hari. Jadi sehari itu aku make up tuh cuma 2 orang, tapi make upnya 2 kali. Dan aku standby. Nah kalau di press aku kan standby aku juga ada charge-nya kan. Pokoknya aku hitung-hitung sukses closing-nya bisa sampai lumayan. rezeki. Itu rezeki banget, kayak wah bener-bener wow ini yang bener-bener langsung datang teng gitu kan. Ya udah kayak di situ akhirnya ya Allah terima kasih, kayak akhirnya gue bisa lebaran gitu, punya dapat apa ada duit lah sebenarnya, ada lah bisa beli nastar gitu kan. Nggak nastar juga. Tapi bener deh, abis itu akhirnya aku karena memang waktu itu mamaku pengen punya kompor listrik, akhirnya udah beli kompor listrik, terus beli listrikan, kayak sesimpel itu, kayak oke mama beli, kayak aku ada duit nih gitu kan, kayak Soleh ya. itu aja bahagia banget gitu loh. Udah banget. Ih, baik banget. Ini nih berarti Kak Adi dan juga Kak Ira, kalau aku bisa lihat dari yang Kakak jelasin bahwa sebenarnya quarter life crisis juga bersumber dari bagaimana kita membandingkan Betul. diri sama yang lain. Betul, sama betul. teman-teman dari tadi bilang toxic sosial media tadi. Betul. Nah, karena Kakak udah melewati tuh, mungkin the hard part, mungkin juga masih menjalani saat ini. Masih. Masih banget. Bagaimana sih cara Kakak itu untuk menghandle dan juga mengatur, oh ya ini tuh hidup gue nggak perlu nih compare sama yang lain karena kita punya jalan masing-masing. Bagaimana cara Kakak mengimplementasikan itu dalam diri Kakak masing-masing? Mungkin dari Kak Ira dulu, silakan. Kalau aku sih memang tipikalnya ya, nggak pernah membandingkan gitu loh untuk diri aku sama orang lain. Cuman lingkungan tuh yang akhirnya ngebandingin, kayak misalkan omongan dari tetangga, kalau nggak kerja di sini aja sih, ini tuh kayak ngomongin BUMN kemarin. Oh iya. Kok lo nggak daftar BUMN sih? Kok nggak ikut tes CPNS kemarin? Aku nggak bisa karena kerja tuh. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah nggak datang ke tes CPNS-nya. Oke lah.
Terus kenapa sih itu datang tuh nggak tiap tahun loh kemarin yang CPNS. BUMN lagi gede-gedean lo bukanya, kenapa enggak gitu. Terus aku kayak it's my choice gitu loh, kayak kemarin aku juga lagi sibuk, alhamdulillah dapat kerjaan yang bikin pisang hijau ya. Oh iya betul. Bugis ya. Pisang hijau by Ira, jangan lupa teman-teman. Jangan lupa follow. Ada di bawah ini guys. Dia juga makeup artist by Kak Adit. Adit ya. Boleh. Harga khusus Senin harga lagi. Tetap ya jualan ya, tetap jualan ya. Balik laptop juga. Kak Ira. Jadi kayak misalkan waktu itu aku akhirnya tidak memutuskan sih. Jadi karena dapat infonya juga telat, terus aku juga pas banget lagi full banget tuh bikin pisang hijaunya. Jadi kayak oke, gue telat di daftar BUMN, tapi kayaknya ini emang udah ininya Allah deh, jalannya aja gitu. Kayak ya udah, mungkin sekarang gue emang nyarinya, ya Allah kerasa banget nyari kerja tuh sesusah itu. Semua job fair tuh gue ikutin, even itu bayar, even itu gratis, pokoknya sejauh apapun job fairnya gue datengin gitu. Untuk yang kayak gue bener-bener capek banget nganggur coy, gila, gak dapat duit, kayak ngerasain udah pernah dapat duit terus ternyata gak ada duit lagi tuh kayak, duh gue biasanya ngasih jomplang orang, iya biasanya bisa ponakan mau jajan apa, mama tante beliin gitu. Itu ini udah kayak sekarang balikan THR-nya boleh tante pegang ya. Balik ya. Investasi bodong ya. Betul. Lebih ke tapi halal ya investasi. Alhamdulillah Nggak dikejar-kejar sama. Oke, thank you. Jadi gitu. Lanjut. Jadi gitu kayak aku sih nggak, keluarga aku alhamdulillah juga nggak tipe kalian nggak compare gitu sih. Cuman lingkungannya tuh kayak temen, tetangga itu lebih kerasa banget, yang kalau misalkan aduh maaf kalau tinggal di komplek ya. Iya sayang, bisik-bisik tetangga tuh jauh lebih keluar pagar tuh udah kayak oke. Jadi kayak keluar baru batang hidung gua keluar tiba-tiba udah dapat kerja. Gimana ya, nanya sehat dulu boleh nggak? Nanya masih hidup boleh nggak gitu. Itu karena kerjaan udah dapat belum gitu, kayak wah oke, nggak bisa gitu. Jadi paling itu doang sih dapat compare-nya di situ. Jadi mensiasati untuk yang kayak udah aku tuh biasanya menenangkan diri tuh tiap malam itu kayak yang mereka tuh nggak tahu gue gitu. Yang tahu gue tuh ya gue gitu. Exactly. Ya apa yang mau gue jalanin tuh nggak berefek sama mereka kok gitu. Mau mereka ngomong lo tuh harus kerja di sini, lo harus dapat salary segini. Itu tuh semua punya masing-masing gitu loh. Kayak lo harus dapat gaji berapa nggak sesuai sama gue. Kalau sesuainya gue sekian ya nggak usah disamain. Betul. Nggak usah dijadiin kayak poin lo harus gitu juga gitu. Jadi setiap malam tuh cuman kayak merenung, mungkin nggak sekarang gitu, mungkin nanti. Mau jadi sedih. Iya kayak ngerasa nyesel misalkan nyesel gitu. Cuman kayak ya udah, mungkin ada baiknya aja gitu gue. Tidak. Apa? Ya, aku yakin sih, menurut aku semua orang itu pasti akan merasakannya. Even Kak Sofa lagi berkaca-kaca. MC-nya ikut sedih. Memang karena mungkin at the time seseorang itu pasti akan melewati hal itu. Tapi gimana kita tuh kembali lagi dan menyadari bahwa potensi kita itu sebenarnya luar biasa. Betul. Hanya saja semua orang itu punya waktunya masing-masing. Betul. Dan aku yakin, itu sih. entah itu Kak Ira ataupun Kak Adit, pasti kita percaya bahwa kita tuh pasti akan bisa melewati itu. Hanya butuh waktu sabar jauh lebih banyak. Dan hidup gue yang ngejalanin. Iya. Aku lebih ke tepok sabar gitu aja sih, lebih tarik nafas. Dengernya juga udah nggak apa-apa, ayo bisa gitu. Karena lagi-lagi kita tuh nggak sekuat dan sesakit apa yang mereka ini loh tahu gitu loh. Kayak lo taunya gue kuat tapi ternyata gue sakit, lo tahu gue nggak sakit tapi ternyata gue kuat, gitu aja sih. Jadi kayak betul banget. So guys, you are the one who can judge your life. Yes. No one really understand your story. Betul kan? Betul banget. Aku setuju banget sih sama itu. Kayak tapi alhamdulillah sekali lagi aku punya keluarga dan sahabat yang benar-benar nggak pernah judge aku, pilihan aku. Kayak ya udah, lo yang jalan, lo yang dapat resiko tapi ya. Betul. Gitu aja sih lebih. Lo jalan itu, lo yang pilih itu, lo yang dapat resiko itu. Jadi udah jalanin. Betul. Sekuat lo. Ya udah jalanin aja. Gitu. #don't judge me challenge. Oke, thank you. Kak Adit gimana nih Kak? Aku dulu lupa nih pertanyaan apa. Jadi tadi kita bilang comparison. Oh iya, gimana kita compare. Oke. Jadi ya intinya sebenarnya komparasi itu ya aku nggak terlalu ambil hati, tapi sebagai manusia biasa
Sedih yang lagi boleh. hati ini rapuh gitu ya kan. Iya, Jadi kayak sumpah. kalau ngelihat yang kayak lebih tuh merasa kayak kita tuh rendah gitu. Ya itu sih, jadi kayak ya itu memang komparasi kehidupan orang tuh memang nggak baik sebenarnya, dan memang ada pepatah kan bilang rumput tetangga pasti lebih hijau. Hijau. Pasti kita nggak tahu. Betul. Mungkin dia show off-nya ya yang enak-enak aja. Sawang Kita nggak. Sinawang. Betul. Sama Jadi, Sinawang. Jadi kita Sinawang. nggak tahu nih di balik Sawang semua Sinawang. itu tuh seperti apa. Iya, Mungkin ya benar. memang dia punya struggle-nya masing-masing. Begitupun juga aku juga gitu, dan memang aku setuju banget, memang manusia itu punya timeline-nya masing-masing, punya rezekinya masing-masing, Amin. punya ya Allah. masanya masing-masing. Tinggal Amin. nanti tinggal Tuhan aja ngasihnya Setuju nih, nanti itu. ngasihnya tuh kapan gitu. Misalkan kamu sekarang nih sukses, gue entar dulu nih, karena nanti mau disiapin lagi sama Allah yang lebih sukses dari lo misalkan. Itu cuma Itu namanya kita berprasangka baik. Tapi emang Setuju ya, Say. beneran deh. Soalnya aku pernah ya itu zaman-zaman bener-bener nganggur yang setelah aku di cut off itu kan puasa, terus kayak masih kondisi pandemi, aku bener-bener galau, nggak punya duit. Ya ada duit tapi maksudnya kayak Kurang. dan untungnya aku waktu itu masih tinggal sama kakakku. Jadi at least aku nggak bayar tempat, makan masih bisa ngikut gitu kan. Dan di situ aku bener-bener setiap malam, inget banget, setiap malam gue tuh sebelum tidur pasti dengerin surat Al-Waqiah. Oh iya sih, rezeki Masya banget itu. Allah. Beneran Masya itu Allah, setiap Masya Allah. malam. Karena maksud gue kayak misalkan memang lagi malas baca gitu ya udah dengerin aja murotalnya. Terus sambil kadang dengerin murotalnya, ya udah sambil ikutan baca Ya. gitu. Setiap malam. Dan bener-bener doa gue ya udah simpel kayak, ya Allah aku pengen punya kerja, pengen punya penghasilan, ya Allah datanglah rezeki untuk hamba. Terserah mau rezeki dari manapun, yang penting halal. Boleh itu dari make up, boleh itu pekerjaan yang office atau apapun, yang penting halal. Dan akhirnya struggle lagi adalah ketika waktu itu bulan Agustus 2021, itu akhirnya kakak gue pindah semuanya ke kampung gue. Oke. Dimana gue harus ngekos karena gue nggak mau pindah ke kampung gue, kayak bukan nggak mau ya, maksudnya gue pengen berkarir di ibu kota ini gitu, di Jakarta gitu. Iya. Kayak ya karena Betul. memang pengalamannya banyak, segala macam relasi banyak di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya balik kayaknya gue harus nge-build up lagi nih dari nol gitu kan. Kayak, Lebih susah. iya gitu. Jadi ya udah mau nggak mau gue ngekos, dan gue inget banget gue punya tabungan cuma 2 juta. Jadi buat ngekos sejutanya buat hidup saya. Warteg everyday. Betul ya. Dan ditambah nyokap gue ngikut gue. Gimana caranya? Jadi memang ya gitulah pokoknya, emang rezeki itu pasti ada aja. Jadi kayak ya udah nyokap ikut gue, ya gue juga nggak enak kan, masa gue harus minta ke nyokap Iya, gitu kan. Jadi betul. ya gue sih meniatkan hatinya, ya Allah semoga memang ya udah gue bisa bisa mengcover lah segala kebutuhan nyokap gue gitu. Dan ya udah bener-bener 1 juta, dan gak lama setelah itu gue ada makeup lumayan nambah 0,5 juta tuh kan. Lumayan bisa belanja nih, Check out. beli beras, betul. Beneran gue beli beras, beli pokoknya bener-bener yang bisa dimasak ke situ gitu. Dan udah tuh, udah selesai gitu kan. Habis nih duit kan, bingung lagi. Ya Allah, duitnya apa tinggal segini. Bener-bener hidup gue tuh bener-bener bergantung banget sama yang di atas. Bener-bener kalau lagi apa ya udah minta. Karena memang Allah kan suka kalau hambanya minta. Betul. Ya udah minta terus, dan akhirnya waktu itu sempat ada jadi kru vaksin freelance yang lumayan lah ya, walaupun bayarannya 2 minggu setelah event. You know lah ya, kalau misalkan di event gitu kan pasti bayarnya nggak langsung Keluar. jebret, lu selesai acara jebret nih ya duit nih buat lu gitu. Iya. Enggak, nunggu dulu nih, mohon maaf 2 minggu. Jadi kayak Ya oh ya udah nggak apa-apa, yang penting ada. Dan ya udah singkat cerita sampai akhirnya aku bisa dapat kerjaan sekarang, yaitu karena ada teman aku yang waktu itu ngasih info nih ada kerjaan di sini. Awalnya project based doang selama 2 bulan, kayak oh ya udah lumayan ya dari bulan Oktober sampai November nih, lumayan lah ya, ada penghasilan tetap at least gitu. 2 bulan. Kalau aku ngandelin makeup kan ya memang ya gue kan makeup artis siapa sih, maksud gue belum yang hits atau belum yang rame banget gitu ya kan. Jadi kayak kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi ya udah kayak waktu itu kayak senang banget nih akhirnya dapet kerjaan tetap, dan ya udah lama kelamaan diperpanjang akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillahnya sih itu. Jadi bener gitu ya Kak ya, dari tadi hidup gue yang ngatur, gue yang tahu, sampai juga dari Kak Adit bahwa emang semuanya tuh punya timing masing-masing. Betul. Jadi ya sudah, kita nggak perlu compare ourselves, karena sejujurnya nih ya guys ya, bahwa quarter life crisis itu juga berdasar dari ketika kita membanding-bandingkan diri sama orang lain. Iya benar. Itu, Bang. Karena memang pernah ada di fase itu ya, karena setelah kita lulus tuh pasti kan kita melihat
kita mencerminkan diri kita tuh seperti teman-teman kita yang udah lulus juga. Kok dia bisa jauh lebih cepet ya dapetnya gitu. Mungkin karena dia jauh lebih cantik nih makanya cepet dapet kerjaan. Atau mungkin itu pakai orang dalam ini. Padahal nggak melulu perihal itu, tapi memang kita butuh waktu. Itu yang akan membentuk kita itu yang seperti apa. Terbentuk katanya tuh. Ya, kalau Kunto Aji ya. Iya, mungkin kita bisa tanya ya ke kedua narasumber ini, ada Kak Ira dan Kak Adit ya. Kira-kira sebenarnya apa yang kalian rasakan? Mungkin pernah ada kesalahan terbesar di dalam hidup yang menjadikan itu tuh suatu pelajaran yang sampai detik ini akhirnya kalian pegang kayak, oke, gue nggak bisa selamanya kayak gini. Gue harus bisa memperbaiki itu dan menunjukkan bahwa kayak itu kesalahan dan aku mengakui itu, tapi tidak akan pernah aku lakukan lagi. Aku akan memperbaiki diri dan akan aku cerminkan hingga ke depannya gitu loh. Life lesson. Mungkin bisa langsung dimulai dari Adi dulu, habis itu nanti Kak Ira. Gimana? Kira dulu lagi mikir brainstorming. Gak punya kesalahan kayaknya. Kayaknya Kayak gue kalau ditanya kesalahan dalam hidup gue langsung ingat kayak gue Gak pernah salah. Iya gak sih? Ya mungkin Ira dulu. Apa mungkin? Biggest lesson learned, Kak. Tapi nggak melulu. Mungkin kesalahan perihal hubungan. Atau mungkin kesalahan lu pernah melakukan hal yang curang or something kayak gitu. Maksudnya nggak melulu perihal pekerjaan ya. Karena kita kan dari tadi kita ngomongin bahwa quarter life crisis ini perihal kerjaan gitu loh. Padahal nggak melulu tentang itu. Romansa juga Iya. cinta. Karena menurutku suatu hubungan ya, sorry ya, aku masukin dulu, karena suatu hubungan tuh kadang membuat kita terpuruk. Kayak relate ya. Itu mempengaruhi pekerjaan kita, mental kita, akhirnya kayak gitu. Mungkin Ira sendiri, karena kayak Ira ini kan salah satu teman aku ya, jadi aku pernah denger gitu cerita-ceritanya. Mungkin ini sedikit menarik nih untuk kesalahan terbesar dari Ira. Iya, oke. Kalau dari aku kesalahan terbesar itu sih sebenarnya muncul dari diri aku. Lebih ke terlalu berekspektasi lebih kepada seseorang. Itu jauh yang bikin aku nyesel kenapa bisa gue memilih ekspektasi itu ditempatkan ke satu orang gitu. Apapun itu ya, maksudnya dalam hubungan atau dalam kayak mungkin misalkan kayak gue lagi ambis pengen kerja di A gitu, gue lupa untuk daftar kerja yang B, C, D, E, F, G gitu. Ya kan itu ambisnya loh yang salah, yang kayak ekspektasi gue tuh jangan tinggi-tinggi seharusnya. Gue nggak boleh nih naruh ekspektasi tuh jauh lebih daripada hidup gue tuh sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu. Hidup gue nggak tinggi-tinggi banget, kenapa gue harus ekspektasi tinggi ya gitu. Ke orang itu gitu. Gitu. Jadi kayak itu sih sakit ya, sakit banget. Ternyata pas jatuhnya itu gak bisa langsung bangkit gitu aja, Sya. Sumpah itu bener-bener butuh takut. Iya, kayak mental, fisik juga sakit. Itu pas banget kayak kan karena mental gue ya nggak rusak-rusak banget sih, maksudnya kerasa banget kegoyangnya. Jadi gue ngerasain fisik gue juga lemah gitu loh, kayak jadi lemas, masuk angin bawaannya jongkok gitu. Jadi kayak lebih ke situ soft. Jadi gue nggak mau lagi berekspektasi tinggi sama siapapun dalam hal apapun. Jadi lebih ke sabar gitu aja sih. Lebih mau ayo yuk bisa gitu, jangan melulu sama ini gitu. Kayak kembali lagi ke siapa namanya tadi, Adit, ngingetin banget. Adit tuh tadi dia sampai minta ke atas tuh bener-bener ke atas banget kan. Gue pernah ada satu sisi dimana saking berekspektasi sama satu orang ya, taruhlah satu orang ini, gue lupa main di atas, asli selupa itu. Kayak apa-apa gue taruh semua ekspektasi gue di dia gitu. Kalau satu orang ini, terus gue lupa sama yang di atas. Padahal padahal gue dapet dia gara-gara doa gue sebelumnya. Oh gila, sumpah sih itu. Nangis. Karena memang benar, berharap paling menyakitkan adalah berharap kepada manusia. Itu parah banget. Itu parah banget. People can change, but yang di atas gak pernah berubah. Iya gitu. Jadi itu satu kesalahan terbesar gue. Jangan pernah punya ekspektasi tinggi sama satu orang atau apapun itu. Jadi lebih ke jangan lupa juga sama yang ngasih gitu. Ya, betul. Kan doa-doa lu yang jawab dia, yang denger dia. Jadi kayak bisa nggak gitu. Diingatkan kembali. Seriusan ini aku belajar banget karena mungkin umur wise kakak lebih tua beberapa tahun. Jadi ini tuh kayak membuka mata, membuka pikiran bahwa oh iya ya. Karena I feel like baru memulai juga gitu dan lain-lain ya, maksudnya baru kerja juga aku kan, baru dan lain-lain, jadi kayak thank you so much. Kalau Kak Adit sendiri gimana? Nih, kalau dibilangin kayak kesalahan terbesar, jujur ya, ini bukannya gimana ya, tapi emang kayak aku kayaknya
belum menemukan. Karena ya paling kalau Belum ada salah yang iya, besar. maksudnya yang kayak bener-bener It's sampai fatal banget gitu enggak, karena aku nih baik-baik aja. Enggak ada yang canda. Baik. Ya paling kalau kesalahan terbesar ya paling sama orang tua sih, kurang ajar gitu aja sih, kurang ajar. Karena nah aku tuh bersyukurnya tuh aku kayak di setting sama Allah nih, kalau misalnya abis ngelakuin sesuatu tuh ayo cepet lu ingat sama gue gitu. Langsung kayak disadarin gitu loh. Jadi kayak karma instan ya. bener kayak misalkan nih beneran Pasti Lexi. beneran kayak misalkan gue amit-amit gue nyolong deh duit, kalau nggak nyolong handphone nih set, pasti ntar langsung dibalas sama Allah, kayak ntar gue Instan langsung iya, auto. hilang apanya. Terus lebih parahnya lagi kalau gue bentak orang tua. Tahu kan kalau pagi-pagi itu kan drama pagi itu Sholat pasti subuh. ada aja ya kan. Sholat Iya, ada aja kan drama pagi kayak ya entah apa gitu sih, tiba-tiba kayak gue ngebentak nyokap gue. Dan di situ gue langsung inget kayak ya Allah, gue hari ini bentak nyokap gue nih pagi ini. Fix satu hari ini gue pasti akan ada sialnya. Gue tuh udah langsung kayak oke, nanti pasti ada langsung gitu. Dan bener emang kejadian gitu. Jadi ya dari situ kayak gue pasti belajar terus dari apa yang pernah gue lakukan itu. Betul. Sih atas kesalahan yang gue lakukan. Iya. Wow, Kak, bener-bener belajar banyak banget hari ini dari Kak Ira dan juga Kak Adit bahwa quarter life crisis itu juga kadang happening dari pencarian jati diri, dari evolving kita cari kerja, bagaimana kita bisa adaptasi sama yang lain, sama lingkungan, bagaimana kita bisa memaintain emosi dan ekspektasi, dan juga bagaimana kita bisa menggrow diri kita secara mental ke depannya agar kita, oh ya, hidup gue hanya gue yang bisa memutuskan, nggak ada orang lain yang tahu, dan hanya aku yang responsible for that. Betul banget. Ya, udah kayaknya udah banyak banget banget nih yang kita cerita yang kalian obrolin. dengar. Betul. Iya, benar banget. Kita juga kayak mengharapkan banget dari diskusi kita kali ini kan memang bisa memberikan ilmu juga buat orang-orang di luar sana bahwa gak cuman kalian loh yang merasakan quarter life crisis, karena menurut aku semua orang itu semua lapisan itu pasti wajar proses kehidupan. Benar banget, itu yang membentuk kita. Makanya mungkin kita bisa belajar dari diskusi ini untuk mewanti-wanti, oke, nanti kalau sometimes merasakan hal yang dirasakan oleh mereka ini bisa Kita- pakai cara ini, kita bisa ya. kita iya ini. benar, oke, mungkin harus kayak gini, oke, mungkin kayak nggak ada yang salah. Apapun yang kalian lakukan tidak ada yang pernah salah. Tapi kembali ke diri kita, gimana kita bisa mengatur baik itu emosi, gimana kita ekspektasi, betul banget gitu ya, Aisyah. Betul banget. Dan- Dari teman-teman gimana Kak Adit? Iya, nggak ada aku nambahin sedikit, intinya sih kita harus bisa berdamai dengan Diri kita sendiri, betul. Kita harus menerima diri kita, jangan Ikhlas. komparasi sama orang lain. Ikhlas. Komparasi kalau dalam arti untuk motivasi boleh, tapi betul. jangan terlalu jadikan Ngedown. yang kayak gue harus kayak dia nih, harus kayak dia, karena setiap orang kan punya Beda-beda. kadarnya masing-masing ya kan. Betul. Jadi malah merubah diri sendiri gak sih? Betul. Gak sesuai jati diri gue nih. Betul. Kok gue jadi cantik banget padahal gue gak banget. Nggak Ya, gitu ya. dan kita harus punya jiwa yang optimis. Optimis. Iya. Betul. We are on the optimistic side. Kalau di buku Alchemist tuh bilangnya gini, ketika kita memiliki satu mimpi dan menginginkan hal itu, the universe will also pray for you. Ya, oke, betul. And I believe in that. Jadi teman-teman semuanya, betul kata Kak Ira, kata Kak Adit, damailah dengan diri sendiri. Gitu. Sebelum kita berdamai dengan orang Kunci lain, ya, Kak. cintai diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain. Betul. Betul, Pak. Nah, Tagline. teman-teman, kita ternyata udah 40 menit, almost 40 minutes. Nggak kerasa Nggak banget, kerasa ya. banget. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita diskusi. Mungkin kita akan ketemu lagi Di next podcast. Betul. Nanti Di part kalau 2 ya, part 2, mungkin bisa langsung follow Kalau IG. tolong part 2-nya nanti. Oke, Silakan. siap. di TikTok kali ya. Iya, di Rame lanjut part 2. Bisa langsung Oke. follow Instagram kakak. Kalau teman-teman Boleh. misalnya dari podcast Sahabat Ganjar ya, podcast Sabi pengen Lebih tahu tahu langsung ya. sama Kak Adit sama Kak Ira. Kak Adit Instagramnya apa? Aku ada di @nadityar NADITYAR. Ada di bawah ini ya. Dan Kak Ira? @IRAAMYAZ. Oke. Siap. Terima kasih banyak dan teman-teman, aku mau ngingetin lagi ya untuk seluruh podcast Sabi penonton setia nih sahabat Ganjar semuanya, jangan lupa untuk terus follow social media Instagram Sahabat Ganjar 2024, Facebook Ganjar Fans dan juga YouTube
Sahabat Ganjar, dan juga bisa langsung beli seluruh merchandise Sahabat Ganjar yang seperti mug lucu Oke, aku ini. boleh minum. Boleh ya, tumbler juga bisa. ada ya. Mungkin juga Iya. kayak baju yang kita pakai Kita pakai kemeja lucu, bisa buat langsung kerja. dicek di marketplace kita, ada di Tokopedia dan juga ada di Shopee. Bisa langsung dicari aja dengan keyword Sahabat Ganjar. Betul, gak cuma kaos, juga ada tumbler, topi, segala Iya. macam. Semuanya ada ya di Sahabat Ganjar. Betul banget. Oke, mungkin sebelum kita tutup, terakhir banget buat Kak Ira dan Kak Adit, wish untuk Pak Ganjar Pranowo. Apa tuh? Wish. Harapan. Habis itu I kata-kata wish you satu. were here sih Pak Jokowi. Pak Ganjar. I Pak wish you were here. Ganjar, saya ngefans sama Pak Ganjar, berharap banget bisa ketemu sama Pak Ganjar, bisa Aku udah. berdiskusi. Iya, Iya, saya belum, makanya saya Ganjar. Baru ininya mau kamera doang kayak. Dan semoga insya Allah kalau misalkan memang rezekinya semoga untuk bisa memimpin bangsa ini, bisa menjadikan pemimpin yang amanah, Amin. bisa lebih mendengar hati suara rakyat. Amin. Dari Kak Ira untuk Pak Ganjar ada kah? Aku cuma satu, wish you were here. Wish you were here Pak Ganjar. Iya. Wah. Oke. Bapak ganteng banget sih. Betul Iya, banget. Bapak milenial abis, Pak. Oh, Iya. mantap. Biar gantengnya menyebar ya, Iya. beli merchandise-nya di Sahabat Ganjar. Ganjar. Jangan cek dia ini, guys. Oke deh. Iya, mungkin udah Udah habis ya. kita. Kita mau terima kasih banyak. Terima kasih Iya, banyak banget. untuk Kak Ira dan Kak Sama-sama. Adit. Thank you so Terima much. kasih, Love to ya have ampun. you Dari here. jauh-jauh nih mereka datang Depok ke sini. guys, dari rumah Ayah Ojak jauh-jauh ke sini. Ya, dan Dari ini satu lagi Bekasi. betul. Pasportnya mana ya paspor? Paspornya jangan lupa. Oh, Kita oke. nggak bisa balik. Iya, oke. Imigrasi jangan ditahan, saya asli Bekasi. Oh, iya, Oke, mantap. siap. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak dan Kak Adit. Dan semoga kita ketemu lagi ya podcast Sabi, penonton semuanya di next podcast yang tentunya gak kalah seru dan narasumber gak kalah seru asik dari Kak Ira dan Kak Adit. Dan saya Asya, Dan saya Sofa. kami pamit undur diri dan bye-bye. Terima kasih Sahabat Ganjar. Sabi. Sabi, oke. Sabi mantap.